Di tengah ramainya perdebatan soal pemblokiran game Roblox, sorotan tajam datang dari kalangan akademisi. Dosen Ilmu Komunikasi Unika Sugiapranata, SCU, Paulus Angre Edfra mengkritik wacana kebijakan pemblokiran game Roblox yang hanya fokus pada sensor tanpa diimbangi dengan pendidikan literasi digital yang komprehensif. Wacana pemblokiran game seperti Roblox kembali menuai pro dan kontra, di tengah kekhawatiran sebagian pihak soal konten kekerasan dan kecanduan digital. Pengamat sosial dari Unika Sugiapranata, SCU, Paulus Angre Edfra justru menyebut pendekatan yang diambil pemerintah terlalu reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan. Menurutnya, pembatasan akses internet secara sepihak berisiko menabrak pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan memperoleh informasi. Ia menyebutkan bahwa langkah pemblokiran cenderung instan dan tidak mendidik, terlebih jika dilakukan atas dasar tafsir yang ambigu. Berbeda dengan stigma negatif, Edfra justru menilai game tersebut sudah memiliki sistem pengamanan anak yang cukup baik. Game ini juga memiliki fitur kontrol orang tua, pembatasan usia, bahkan tengah mengembangkan verifikasi identitas pengguna. Ia juga menekankan bahwa bermain game tidak selalu identik dengan kekerasan atau dampak negatif. Edfra juga menyoroti bahwa kekhawatiran soal kecanduan game tidak bisa dijawab hanya dengan pemblokiran. Menurutnya, fenomena ini bagian dari pola konsumsi hiburan yang terus berkembang. Meski demikian, Edfra juga mengingatkan soal satu aspek penting yakni mikrotransaksi. Sistem pembelian item kecil di dalam game bisa membuat anak terbiasa mengeluarkan uang tanpa sadar, jika tidak ada pengawasan dan edukasi dari orang tua. Daripada terus menebar ancaman blokir, Edfra justru mendesak pemerintah untuk menyusun program literasi digital nasional yang bisa menyasar semua kalangan usia. Terkait dengan kekerasan, karena game itu mengandung kekerasan, tapi ternyata tidak kok. Ketika saya merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, itu tuh kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran. Setiap anak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Kok kayaknya di sini, di dalam undang-undang ini, posisi anak itu dalam posisi pasif ya. Artinya yang ini ketika dia itu secara terpaksa itu ada di lingkungan yang sangat represif atau sangat rentan terhadap kekerasan gitu. Sementara kan anak bermain di sini itu kan melibatkan dirinya secara aktif. Apakah nanti ada unsur kekerasan di dalam game? Ya itu nanti tergantung dari bagaimana satu parental kontrolnya, bimbingan dari orang tua, dan juga bagaimana sistem di game itu melindungi anak. Nah kalau saya lihat lagi nih, dicek di websitenya Roblox, sebenarnya Roblox itu sudah punya banyak perlindungan, banyak cara untuk melindungi si anak. Pertama, itu dia menyarankan anak yang bermain itu minimal 13 tahun, yang berarti masuk ke kategori remaja. 13 tahun itu kategorinya remaja. Di bawah 13 tahun, ketika anak itu mendaftar di game itu, secara by default, itu parental kontrolnya itu sudah aktif. Kemudian konten-konten yang berbahaya, terus kemudian yang tidak layak untuk anak, itu sudah pasti diblokir, sama gamenya sendiri. Itu. Lalu kemudian Roblox pun juga sedang menguji coba verifikasi identitas usia. Ini nanti yang secara sistem, atau mungkin mereka tidak ada penjelasannya di sini, mungkin menggunakan AI ya, itu mereka akan membuka akses-akses informasi, akses-akses fitur dalam game itu sesuai dengan kelompok usia dari anak-anak. Sebenarnya dari gamenya itu sudah cukup aman secara sistem, sudah ada base-nya, bahkan ada laman di websitenya itu yang menunjukkan bagaimana si orang tua ini bisa menyeting game anaknya. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.